Senyum lah senyum. Kelas dan Selamat pagi Bapak Ibu Guru Mega. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk rekan kita Eli Hasnasi Hobi dalam melakukan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif. Susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan oleh saya protokol, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Para hadirin silakan berdiri. Oke, selanjutnya yaitu doa pembukaan oleh Ibu Nuria. Pada Bu Nuria kami persilahkan. Baik, sebelum kita mulai, kita memohon kepada Allah untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu dalam rangka penampilan aksi nyata yang akan dibawakan oleh teman kami. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh teman kami nantinya dapat kami pahami, dan mudah-mudahan apa yang akan direncanakan menjadi rencana yang baik nantinya. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon dan meminta pertolongan-Mu. Lindungilah kami dari segala bahaya dan selamatkanlah kami dari segala kenikmatan yang Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Nuria. Selanjutnya sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Japianus Manurung selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kepada Bapak kami persilahkan. Baiklah, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu Guru. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita mengadakan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Jadi pada saat ini marilah kita mendengarkan aksi nyata daripada Ibu Elias Nasiombing yang menyatakan bahwa pada hari ini diadakan aksi nyata
diseminasi budaya positif. Secara resmi maka dibuka untuk aksi nyata. Inilah sebagai kata sambutan dari saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jampianus Manurung. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Heli Hasna Sihombing selaku CGP Angkatan 11 mengenai diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Heli Hasna saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Ibu Ruth dan juga kepada Bapak Jampianus Manurung selaku Wakasek dari SMA Negeri 1 Bandar Kalipa. Nah, pada hari ini saya akan membawakan pembahasan kita mengenai diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, yuk kita senyum sama-sama. Dimulai dari 30 detik. Dimulai dari sekarang. Senyum Bapak Ibu. Kalau kaku nanti jadi gak bisa balik dah. Sudah selesai Bapak Ibu, sudah cukup senyumnya. Sudah semangat semua kira-kira? Sudah semangat Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum saya memulai, kita berpantun dulu ya Bapak Ibu. Kalau Serdang Bedagai kan terkenal dengan pantun, ya kan? Nah, sebelum saya mulai kita pantun dulu. Saya tuliskan kok di sini sebenarnya. Turun hujan sejak kemarin. Ketika hujan suka melamun. Melihat semangat para hadirin. Siapkanlah dengan saya sapa dengan salam dan santun. Satu lagi ya. Kurikulum kita kurikulum merdeka. Tujuannya tetap meningkatkan prestasi. Beraneka cara pasti dicoba untuk pengembangan berbagai inovasi. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kekayaan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memperdayakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 6 konsep inti Bapak Ibu, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, disiplin positif apa yang sudah kita jalankan di lingkungan sekolah kita? Bapak Ibu, kira-kira disiplin positif apa yang sudah kita jalankan di lingkungan sekolah kita? 3S. Yang kita jalankan dalam sekolah kita ini adalah
Disiplin positif yaitu 3S, salam, sapa, dan senyum. Itu yang pertama. Salam, sapa, senyum, 3S. Lainnya Bapak Ibu? Lainnya Bapak Ibu, sebenarnya masih ada lagi tuh 2 lagi. Ya, Bu Neni, terima kasih. Di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan pakaian seragam sesuai dengan aturan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jampianus dan Bu Nini. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu Pinta silakan. Silakan Ibu Pinta. Iklim positif yang sudah kita jalankan di lingkungan sekolah kita. Disiplin positif yang berusaha kita buat di sekolah kita, salah satu contohnya itu dengan membuat jam masuk belajar atau jam masuk untuk siswa 7.15. Start belajar kita 7.30, jadi ada 15 menit dia dari 7.15 sampai ke 7.30 itu dia dibariskan pendidikan bakat dan lain-lain di saat itu. Kemudian dia start belajar. Demikian Bu. Terima kasih buat Ibu Pinta. Nah, bisa kita lihat di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya itu seperti yang ada di gambar Bapak Ibu yang sudah kita terapkan, itu 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika kita menyambut siswa kita pagi hari masuk ke lingkungan sekolah. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Contohnya juga dapat kita lihat dari gambar, yaitu senam pagi yang biasa kita laksanakan di hari Sabtu dengan menggunakan seragam olahraga. Ini disiplin positif juga. Jadi semua anak wajib menggunakan seragam olahraga di hari Sabtu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Contohnya juga pada saat melaksanakan Jumat bersih yang biasa kita laksanakan setiap hari Jumat. Ya, yang sesuai disiplin positif yang kita laksanakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berbinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, kira-kira Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, apa nih motivasi kita sebagai seorang pendidik?
Kira-kira Bapak Ibu, apa ini motivasi kita sebagai seorang pendidik? Silakan Ibu yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Motivasi kita sebagai seorang pendidik. Ya, kepada Bu Juli, silahkan Ibu. Terima kasih. Menurut saya motivasi seorang pendidik itu yang pertama kita memotivasi siswa atau saya memiliki motivasi supaya apa yang ilmu yang saya punya bisa tersalurkan atau sampaikan kepada siswa. Yang kedua, ya udah pasti namanya kita ini kan kerja, pasti ada imbalannya, ya kan? Kalau ada capeknya itu adalah bayarannya. Itu saja, terima kasih. Berarti ada rewardnya ya Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Juli. Ada lagi Ibu Bapak yang lain? Kira-kira motivasi kita sebagai seorang pendidik apa ini Bapak Ibu? Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang bisa menambahi? Motivasi perilaku sebagai seorang pendidik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahi? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kepada Ibu Ruth ada? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Motivasi saya menjadi seorang pendidik yaitu memang dari awal cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Kenapa menjadi guru? Karena guru adalah salah satu profesi yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena kalau tidak ada guru, tidak akan ada dokter, tidak akan ada presiden, bahkan tidak akan ada dokter-dokter atau penemu-penemu. Jadi motivasi saya sebagai pendidik yaitu bagaimana siswa saya pada akhirnya bisa jauh atau bisa satu langkah lebih maju daripada saya yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ruth. Nah, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita sebagai seorang pendidik ini posisi kita di mana ini? Di poin pertama kah, kedua atau ketiga? Kira-kira jatuh kita posisinya di mana nih Bapak Ibu? Di poin pertama kah, kedua atau ketiga? Berhubung karena Bu Juli tadi ada membahas masalah imbalan, berarti dia masuk kategori? Iya, ada imbalan ya. Nah, sebagai pendidik, cocoknya kita masuk dalam poin yang keberapa ini Bapak Ibu? Yang yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira keyakinan sekolah atau kelas, kira-kira Bapak Ibu di awal tadi, kira-kira Bapak Ibu keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu yang bagaimana? Keyakinan, adakah kita menjalankannya di kelas kita sendiri sebagai wali kelas? Contohnya nih Bapak Ibu, ketika kita di dalam kelas, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama peserta didik kita. Yang pertama, mengikuti setiap peraturan yang dilontarkan dari siswa-siswi kita. Nah, bukan dari kita. Contohnya nih, kesepakatan apa yang akan kita buat di dalam kelas kita? Contohnya pada saat ini,
Kesepakatan apa yang akan kita laksanakan dalam forum kita pada hari ini Bapak Ibu? Contohnya handphone di silent. Contoh satu. Contoh kedua, saling menghormati yang berbicara. Contoh yang ketiga, ada Bapak Ibu yang bisa menambahi? Yang ketiga Bapak Ibu ada kira-kira yang bisa menambahi? Jaga fasilitas dalam kelas. Pakai nih, nggak boleh nggak pakai nih. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya keyakinan kelas juga termasuk menjaga fasilitas yang ada di ruang kelas. Itu juga termasuk keyakinan di dalam kelas. Terima kasih. Iya, sangat benar. Menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Contoh lain Bapak Ibu? Contoh lain? Kita masih membahas mengenai keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Menurut saya supaya melakukan pekerjaan yang sudah disepakati seperti piket kebersihan kelas. Itu saya rasa. Iya, melaksanakan piket kebersihan kelas. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan. Nah, kalau contoh dari keyakinan sekolah itu kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi kan kelas tuh cukup hanya siswa dan wali kelas atau siswa dan guru bidang studi. Nah, kalau keyakinan sekolah itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Keyakinan sekolah. Contoh saya buat salah satu contoh. Siswa sampai di lingkungan sekolah pada saat 7.15. Nah, lewat dari 7.15 gerbang sudah ditutup. Itu kesepakatan yang kita laksanakan antara kita dan siswa. Contoh lain Bapak Ibu, kesepakatan yang sudah kita laksanakan untuk keyakinan sekolah. Ya, kepada Wadayani. Iya, waktu. Menurut saya keyakinan sekolah itu siswa memakai pakaian sesuai dengan harinya. Misalnya hari Senin pakai putih abu-abu, kemudian Rabu dan Kamis batik, Jumat pramuka, dan Sabtu olahraga. Iya, sangat benar ya. Dengan mengikuti peraturan cara berpakaian. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi kira-kira? Ada lagi ya? Oh, kepada Bu Pinta. Coba diulangi lagi pertanyaan Ibu. Keyakinan sekolah yang sudah kita laksanakan Bu. Di lingkungan sekolah kita ini antara kita, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya kepada siswa. Peraturan apa yang sudah kita laksanakan? Kalau di SMA Negeri 1 Mekarta, salah satu contohnya yang dibuat oleh sekolah dengan orang tua, mereka bekerjasama, yaitu dengan menentukan jam masuk, jam pulang sekolah, kemudian seragam sekolah, kemudian kerapian berpakaian, rambut, dan tidak menggunakan perhiasan, kemudian tidak membawa benda-benda tajam, dan menanamkan sifat nasionalisme agar mencegah terjadinya perkelahian sesama pelajar di SMA 1 Bener Kalipang. Dan masih banyak lagi, saya rasa itu beberapa. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Pinta, sudah lumayan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kesepakatan yang sudah saya laksanakan di kelas saya F3
pihak kelas dan sekolah saling tolong-menolong dalam segala hal, disiplin waktu dan mematuhi peraturan, aktif dalam pembelajaran dan belajar dengan giat. Nah, yang terakhir, mari semua melakukan yang terbaik. Berarti sudah mencakup semuanya di dalam. Nah, kita ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu sebelum kita lanjut supaya agak semangat sedikit. Yuk Bapak Ibu, konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi Bapak Ibu. Nah, poinnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ice breaking, ketika Bapak Ibu tidak konsentrasi, saya ulangi, ketika Bapak Ibu tidak konsentrasi, maka Bapak dan Ibu yang kalah yang akan memimpin ice breaking kita di depan. Oke Bapak Ibu, jadi dituntut konsentrasi. Oke ya Bapak Ibu, konsentrasi. Yuk. Konsentrasi. Yuk, tangan ke atas. Tangan ke atas. Ini. Oh ya. Ini ke atas. Makanya saya katakan konsentrasi Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan tangan ke atas, tapi tangan saya melenceng. Jika Bapak Ibu mengikuti saya, berarti Bapak Ibu yang salah, kalah dalam permainan ini. Oke Bapak Ibu, sekali lagi konsentrasi, konsentrasi ya. Tangan ke depan. Gak ada yang mau kalah nih. Gak ada yang mau kalah nih kayaknya ya. Biasanya penirku ini selalu ketinggalan nih. Berdiri Kak, berdiri. Oke, berdiri saja kayaknya biar agak lebih semangat ya. Oke, kita ulang lagi. Tangan ke samping. Kayaknya benar-benar gak mau kalah ini ya. Kayaknya benar-benar gak mau kalah nih ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Urut mana nih, kabur ya? Pergi si Jahira. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tangan ke bawah. Oke, silakan dulu. Oke, silakan dulu. Berarti masih konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Berarti masih konsentrasi, belum ada lapar berarti ya. Kalau lapar berarti nggak konsentrasi. Ini konsentrasi semua, berarti belum ada yang lapar. Oh iya, makanannya ada di belakang Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak siswa yang bisa membagikan ya? Oke, sambil saya lanjut ya Bapak Ibu. Kira-kira nih, burut ingin bikin ice breaking ke depan. Silakan Ibu Ruth akan memandu ice breaking kita sepertinya. Semangat sekali. Yang kau ambil, oke? Yang mana Bu? Ice breaking yang mana nih ya? Pegang yang saya bilang. Kata kuncinya pegang yang saya sebut, pegang yang saya sebut, ya. Pegang yang saya sebut. Oke, hampir sama itu. Pegang
Oke, turunkan. Masih konsentrasi. Oh enggak, dia ada kata kuncinya aja. Kalau dia ada kata bubos, berarti kita mengerjakan tugasnya. Tetapi kalau dia tidak ada kata bubos, berarti tidak dikerjakan bos. Ya, misalnya saya bilang, bos pegang tangan, berarti pegang tangan. Oke, mulai ya. Bos. Ya. Bos pegang mata, pegang kuping. Tadi karena ingat harus ada kata bos. Jadi kalau bos nggak ada kata bos jangan dikerjakan. Oke, lagi ya. Pegang baju. Oke. Bos bilang pegang rambut. Ayo, kan kalau yang berjumpa pegang ini aja, nggak apa-apa. Kemudian pegang minum. Konsentrasi ya, karena tidak ada rambut. Ini harus ada lagunya. Oke, kepada Bapak Ibu guru boleh berdiri. Kita goyang keler-keler. Ini kami kalau di CGP Angkatan 10 goyang keler-keler lah paling terkenal ini. Goyang keler-keler namanya. Ini ada contohnya.
Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Masih ya. Oke, sambil dimakan gorengannya ya Bapak Ibu. Nunggu minumannya sampai. Jadi gorengannya aja dulu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira nih kebutuhan dasar manusia apa ini Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar manusia? Makan. Pakai mic-nya Ibu supaya kedengeran suaranya. Boleh Pak, tolong mic-nya. Mic. Iya. Kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Iya, bisa sekolah, pendidikan lagi ya, pendidikan, sekolah, pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tersier. Itu mobil, kendaraan lah, itu investasi, barang mewah, branding gitu, termasuk aksesoris, itu di tersier, aksesoris, perhiasan. Mungkin sampai di situ dari teman-teman saya kembalikan. Iya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Masuk ya yang jurusannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yaitu yang pertama, kebutuhan dalam bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, contoh-contohnya ini apa-apa aja nih Bapak Ibu? Kira-kira kalau dia kebutuhan yang bertahan hidup, tentunya dia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tempat dia untuk berlindung. Nah, sementara jika manusia yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, ini biasanya manusia lebih ingin gabung dalam satu kelompok. Ketika dia merasa dirinya sendiri, dia ingin gabung dalam satu kelompok tersebut. Dia ingin dicintai, disayangi dimanapun dia berada. Nah, untuk penguasaan, biasanya ini manusia yang membutuhkan penguasaan ini, biasanya dia lebih over, menunjukkan dirinya sendiri, dan ingin tahu berbagai banyak hal. Nah, kebebasan biasanya ini manusianya bebas, dia ingin tidak ada aturan. Dia ingin ke A, dia pergi ke A. Dia ingin ke B, dia pergi ke B. Contohnya seperti itu. Nah, kesenangan itu kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesenangan. Nah, ini dia biasanya itu suka bermain humor, antusias, dan lebih sering tertawa biasanya. Ini saya buat di kelima poin tersebut. Tapi gurunya ada dapat juga, jangan ke keyboard, banyak taruh ya. hilang ya. Oke, Bapak Ibu, nah ini ada contoh studi kasus. Ibu Yani, guru wali kelas 11, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi posisi seperti Ibu Yani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu nih kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Kenapa nih? Kenapa Tommy mengambil makanan kawannya? Ya, tolong mic-nya Bu. Bu Lirpa. Gak apa-apa sambil dimakan Bapak Ibu makanannya. Menurut saya Tommy berbuat demikian bisa jadi dia mempunyai lapar, dari uang, jajan, terus udah diambil aja makanan kawannya, mumpung ada. Iya, karena
Jadi karena dia merasa lapar. Nah, alasan Tommy yang pertama nih Bapak Ibu, alasan Tommy yang pertama kita lihat dari kebutuhan manusia tadi, yaitu karena ia lapar. Sama seperti yang dikatakan oleh Bu Handayani, karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Nah, ada alasan yang kedua nih. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu, guru akan memanggil orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi ini, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, bisa kita lihat dalam tabel 5 posisi kontrol ini. Sementara jika guru dalam posisi penghukum, maka si guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan saja nanti. Kalau posisi guru dalam penghukum, nah, hasil yang akan timbul akibat posisi guru sebagai pemantau ini yaitu siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak dihukum? Maka dia akan berbohong. Bukan saya Bu, tapi si Anu. Bukan saya Bu, tapi si A. Maka akan terjadi pembohongan. Nah, setelah itu murid akan berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Guru akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Jadi kesannya kurang baik ya Bapak Ibu. Sementara kalau pembuat rasa bersalah, biasanya nih, kalau guru dalam pembuat rasa bersalah, biasanya akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Maka hasil yang akan ditimbulkan dari peserta didik yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Oke, selanjutnya murid akan berkata, maafkan saya, hanya
rekan saya, namun perubahan tidak ada. Nah, jika guru ada di posisi teman, Bapak Ibu, jika guru ada di posisi teman, maka guru akan berkata, ayolah, demi ibu, masa kamu gak mau? Ingat tidak kamu, ibu pernah bantu kamu loh. Itu kalau posisi guru sebagai teman, maka hasil yang akan timbul, siswa tadi akan ketergantungan dengan si guru tersebut. Oke? Nah, terakhir, murid akan berkata kepada gurunya tadi, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Karena memang si siswa sudah merasa gurunya tadi temannya, jadi dia merasa lebih enak, lebih bebas, sebagai seperti itu. Nah, jika guru sebagai pemantau, maka guru akan berkata, apa peraturannya? Nah, hasil yang ditimbulkan yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak ada guru, dia berlaku sebebasnya. Tetapi jika ada guru, dia akan mematuhi peraturan. Jadi dia lebih diawasi. Nah, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halamannya? Jadi ada poin, ada imbalan dari apa yang telah dia perbuat. Nah, poin yang terakhir, jika guru sebagai manajer, maka guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasil yang akan ditimbulkan ketika guru berkata seperti itu, siswa akan merasa dikuatkan. Sehingga murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan Bapak Ibu? Jadi ada perbaikan ke depannya. Nah, kita lihat video singkat tayangan mengenai 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Bisa kita lihat sama-sama ya. Dan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa tuh ya masuknya? Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini kok aku terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu,
Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Temen-temen sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru ada di poin keberapa tadi? Poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif yang ada pada diri murid. Nah, tahapan segitiga restitusi. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan yaitu menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ini dia Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturannya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, maka kita akan menstabilitaskan identitasnya dulu nih Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya dia dengan mengatakan kepada si anak tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita melakukan pertanyaan di situ sehingga siswa tadi berpikir. Validasi selanjutnya kita akan melaksanakan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengendalikan dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, pertanyaan yang akan kita lontarkan dalam memvalidasi tindakan yang salah yaitu yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan siswa tuh menjawab pertanyaan dari kita. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan yang salah. Kita akan bertanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengajak siswa untuk mengingat kembali kesepakatan yang telah kita laksanakan di dalam kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih?
menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Maka si anak akan berpikir, dia kira-kira menjadi orang yang seperti apa? Yang baik kah, yang jahat kah, yang nakal kah, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya, pemaparan saya mengenai destinasi budaya positif. Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya dari materi yang saya paparkan? Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan dari materi yang sudah saya paparkan? Apa-apa loh. Terima kasih kepada Ibu Eli yang sudah memaparkan materinya. Di sini ada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jika 5 posisi kontrol tadi sudah dilaksanakan, namun anak-anak tidak ada perubahan, lalu apa yang harus kita lakukan? Frustasi atau apa? Iya Bapak Ibu, inilah tanggung jawab kita yang sangat berat menjadi seorang pendidik. Jadi seorang pendidik itu harus benar-benar sabar ya Bapak Ibu. Tidak ada kata menyerah, jadi harus sabar. Jika kita gagal sekali, maka kita validasikan. Kita gunakan tadi yang ini. Tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi kita tanyakan ulang sampai benar-benar akar permasalahannya dapat. Jadi ketika tidak dapat sekali, kita ulang lagi. Kita ulang, berarti harus ekstra sabar. Guru itu memang harus sabar. Tapi katanya Bu, ada batas kesabaran. Iya, ada nggak batas kesabaran? Semoga di tahap 1 cuma sekali pengulangan si anak sudah berubah. Namun ketika tidak ada perubahan juga sampai seterusnya, kan ada kelanjutannya nih, peraturan yang kita buat dari sekolah kita, keyakinan kelas yang kita laksanakan di lingkungan sekolah. Nah, kembali ke situ, kembali kepada BK. Seperti itu dia. Jadi ada tahapannya. Cuman kalau kita gagal sekali, kita harus berusaha lagi memperbaiki. Tetapi ketika kita gagal terus, sementara kita sudah tahu nih letak salahnya di mana, tapi si anak yang memang benar-benar sudah tidak bisa kita rubah lagi, namun kita sudah buat berbagai cara, melakukan tahapan dalam segitiga restitusi, melaksanakan stabilitaskan identitasnya, memvalidasikan tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya, namun tetap salah, maka akan kita kembalikan ke keyakinan sekolah. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi? Pas? Oke, pas. Ada lagi Bapak Ibu yang kepada Hernium Purba. Mic-nya Bu. Ya, terima kasih buat Ibu Eli yang sudah memaparkan. Walaupun saya masih sedikit tadi ya, karena ada dari orang tua siswa yang datang. Maaf terlambat. Dari pemaparan tadi kan, kalau yang 5 tahapan tadi sudah kita lakukan, mereka tidak lakukan, tapi akhirnya kita tetap sabar. Memang seorang guru itu memang harus sabar. Tetapi coba kita melihat kalau seperti itu, kan tadi katanya nanti kalau sudah nggak bisa lagi, kita buat lagi bagaimana caranya, dan itu dikasih atau dihubungkan dengan BK gitu ya. Berarti memang harus adalah gitu ya, maksudnya jangan kembali lagi kita dari nol kan gitu. Berarti harus ada kerjasama antara guru dengan BK kan, seperti itu ya. Kalau yang selama ini kan
misalkan dari guru, ya tidak selesai ke BK. Jadi di BK nanti dari nol kembali gitu loh, ya kan? Dari maksudnya bertanya hanya sekilas gitu aja kita tahu permasalahan siswa. Tapi dengan ini, ya berarti kita memang harus kerjasama antara guru dengan guru BK, karena sama-sama guru kan di satu instansi gitu. Nah, jadi ya dengan adanya pemberian materi ini, ya kita semakin tingkatkan lah ya hubungan antara guru dengan berarti sama dengan kerja gitu ya. Maksudnya supaya kita semakin memahami sebenarnya anak itu misalkan bagaimana dengan kondisinya. Nah itu satu. Terus keduanya, kalau dipikir-pikir, kalau seperti ini kita misalkan menangani satu anak seperti tadi itu kan ribet gitu, maksudnya bukan ribet, berkesinambungan gitu ya. Apakah itu tidak mengganggu dengan mata pelajaran yang akan diterimanya? Oke. Terima kasih kepada Ibu Erni Purba. Nah, makanya di poin keyakinan kelas dan sekolah tadi sudah saya paparkan juga, berhubung karena Ibu tidak ada di tempat. Saya ulang lagi ya Bu, sedikit materinya. Sebenarnya kesepakatan sekolah yang kita laksanakan ini kan sudah berbau dengan kesepakatan sekolah nih. Jadi ketika kita melaksanakan kesepakatan sekolah, di sana harus ada warga sekolah. Yang artinya semua nih, baik dari bidang kepala sekolah, dari kurikulum, dari kesiswaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan siswa dan juga guru bidang studi dan guru wali kelas. Jadi sebenarnya harus lengkap nih ketika kita membuat kesepakatan sekolah. Maka, nah itu juga ketika kita membuat kesepakatan sekolah, tidak bisa kita yang memberikan poin. Contohnya nih, tidak bisa kita yang memberikan poin. Contohnya, jika kamu tidak datang 7.30 kamu tidak sampai di lingkungan sekolah, maka kamu akan dihukum. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Melainkan kita harus tanyakan kepada peserta didik kita, siswa kita, jika hal tersebut terjadi, maka apa yang akan kita laksanakan. Jadi poin-poinnya itu kita dapat dari siswa. Maka poin-poinnya tadi akan kita dapat dari peserta didik kita. Jadi bukan kita yang menentukan hukumannya, melainkan mereka. Makanya ketika kita melakukan validasi tindakan itu, kita ingatkan kembali kepada siswa-siswa kita, apa keyakinan apa yang sudah kita sepakati, sehingga dia sadar, oh iya, udah buat kesepakatan seperti ini, seperti ini. Oke, maka kita ingatkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan tadi. Dia akan ingat tentang kesepakatan sekolah yang sudah dilaksanakan. Jadi akan ada perubahan kepada siswa ketika kita melaksanakannya. Jadi siswa akan berubah, siswa akan berpikir apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Seperti itu ya. Oke. Tadi saya hanya sedikitlah menambahkan dari ini, yaitu tentang ada masalah bidang studi terhadap peserta didik. Lalu udah sampai ke 5 proses tadi, 5 proses sudah selesai dari guru, maka diserahkan kepada BK. Nah setelah di BK, seperti yang dibilang tadi, dimulai dari 0, mungkin seperti itu. Lalu tambahi dengan adanya kerjasama atau komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Ya. Lalu dengan hati
rasa keibuan dari Ibu BK tadi, mungkin si peserta didik merasa nyaman sehingga dia bisa terbuka, lalu ada jalan keluar atau solusi sehingga anak tersebut bisa saja menjadi berubah. Ya. Lalu karena berubah dia, maka dia mau memperbaiki. Karena kemudian berubah, maka dia mau memperbaiki kesalahan dia, tingkah lakunya, sehingga dia bisa tetap mau sekolah. Nah itu tadi dari tindakan BK yang ada tadi rasa keibuannya sehingga siswa merasa nyaman dan aman dan ingin sekolah kembali. Nah tadi masalahnya terhadap guru dan studi, maka anak itu kembali ke kelas. Pertanyaan saya, menurut Ibu, adakah hal negatif yang akan diterima baik siswa atau peserta didik, baik guru yang bersangkutan, jika kalau guru tadi sudah menganggap siswa ini akan dikeluarkan, akan dipecat, tapi guru tidak bisa memecat, harus melalui BK dan ke kepala sekolah. Nah ternyata di pertengahan tadi BK belum sampai kepala sekolah, berarti tidak jadi dipecat. Ternyata dia berubah karena tadi ada pembinaan dari sang penyelamat yaitu BK. Jadi dia merasa penyelamat siswa ini tadi adalah BK. Lalu jalan-jalan kembali ke dalam kelas, akan bertemu dengan guru yang bersangkutan. Pertanyaan saya tadi, apakah ada sisi negatif dari siswa atau terhadap siswa? Kalau siswa positif, sudah jelas dia kembali ke dalam kelas. Kalau siswa sekarang, apakah ada nanti sisi negatif yang akan diterima siswa jika dia kembali ke dalam kelas? Begitu juga dengan guru yang bersangkutan. Tolong dikasih pencerahannya, Bu. Terima kasih. Kasih buat Ibu Domina. Nah sebenarnya itulah atau tugas dari mereka, tidak hanya memecat, tidak hanya mengatur, tidak hanya lain sebagainya, namun juga memperbaiki masalah yang dihadapi dari siswa. Jika sudah sampai kepada BK, namun hasilnya si siswa tadi dapat berubah menjadi yang lebih baik, artinya BK sukses. Jadi tidak ada hal negatif, Ibu. Tidak ada hal negatif, melainkan hal positif yang ada. Segala sesuatu jika wali kelas atau guru bidang studi yang bermasalah dengan siswa sudah diserahkan kepada BK, ya udah kasih tanggung jawab BK. Bisa atau tidak bisanya BK, yaitu kelanjutan BK. Kalau si BK berhasil mengembalikan identitas si anak tadi, artinya berhasil. Tidak ada negatif, melainkan positif yang ada. Jadi tidak ada lagi urusan guru bidang studi di dalamnya, Ibu. Ya, dia sudah berhasil, ya sudah. Ya, sedikit menanggapi yang dikatakan oleh Ibu Domina. Kalau dia sudah dari BK dan dia kembali ke guru yang bersangkutan, kalau yang katanya tadi dia sudah berubah, sudah bertobat gitu ya, saya pikir nggak ada sisi negatifnya. Pasti dia bisa menerima apa yang sudah disepakati bersama dengan guru BK tersebut gitu loh. Karena kan tadinya kita katakan dia misalkan dia anak yang nakal gitu ya. Nah sudah dibuat kesepakatan dengan guru dan yang 5 tadi, tetapi tidak berhasil gitu ya. Dan kembali ke BK. Nah setelah di BK ternyata ada kesepakatan kalau kata Ibu Domina tadi guru BK penyelamat karena dia mungkin seperti seorang ibu gitu. Akhirnya anak ini tadi berubah. Dan setelah dia punya kesepakatan dengan guru BK dan kembali kepada guru yang bersangkutan, saya pikir tidak ada lagi dengan hal-hal yang negatif karena memang dia sudah menyadari dan sudah punya kesepakatan dengan guru BK tersebut. Oke, terima kasih. Iya, sangat benar. Nah, tugas kita sebagai guru yang bermasalah tadi dengan siswa, kita harus berlapang dada. Artinya, kita harus, kan si anak udah mau berubah tuh. Ya, ayo berubah. Jangan malah, stop. Nggak boleh. Kalau si anak ingin berubah, ayo. Kemana kamu? Ayo, saya akan tuntun. Karena guru itu tugasnya menuntun si anak, bukan menjadi
memvonis dan lain sebagainya, melainkan menuntun. Oke Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Udah bagaimana Bu Dok? Udah pas. Oke, sudah pas. Bu Purba bagaimana? Tapi tadi Bu ada dikak dengan perkataan Ibu tadi, guru BK akan memecat. Prinsip guru BK tidak akan pernah memecat siswa. Tapi sebandar-bandar apapun seorang siswa atau anak didik kita diupayakan supaya dia itu tidak dipecat, tetapi bagaimana dia tetap sekolah. Jadi prinsip guru BK tidak ada memecat siswa. Oke, terima Tugas kasih. guru BK memperbaiki siswa, tingkat siswa tadi. Bagaimana caranya supaya peserta didik tadi menjadi ke arah yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Ada lagi? Dari Ibu Sanur kira-kira yang baru datang? Apa yang udah cukup nih Bu Sanur? Protokolnya kan di mana? Berlari Oke, terima kasih buat para hadirin yang ada. Salam dan bahagia. Semoga materi ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Selamat siang. Buat tangannya mana? Jangan diulang lagi. Ulang lagi. Nggak boleh lagi, udah bilang. Udah Bu.